Pagi itu, seperti biasanya Pak Erwin bersiap berangkat bekerja. Bu Risa dengan penuh kasih menyiapkan bekal untuk suaminya. Kehidupan mereka memang sederhana, tetapi dipenuhi cinta dan rasa syukur. Sayangnya, pemandangan hangat itu justru membuat hati Bu Susan terbakar oleh rasa iri. Bu, Bapak berangkat dulu ya. Bekalnya mana? Ini Pak, udah Ibu isi nasi sama telur balado kesukaan Bapak. Jangan lupa diminum air putihnya ya. Jangan terlalu capek kerjanya, kasihan badannya. Siap, Bu. Ya namanya juga kerja buruh pabrik, Bu. Kudu kuat biar dapur kita tetap ngebul. Apalagi kan kita lagi nabung buat keperluan rumah. Berapapun hasilnya asal berkah, Pak. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Idih, pagi-pagi udah pamer kemesraan. Cici banget gue liatnya. Cuman gaji buruh pabrik aja gaya hidupnya berasa paling bahagia se-RT. Palingan itu di dalam rumah makan cuman pakai garam sama kerupuk, sok-sokan mesra depan umum segala. Pagi Bu Susan, rajin banget pagi-pagi udah nyapu. Iya nih, gak kayak orang lain, nyapu kagak, cuman dadah-dadahan doang depan rumah. Berbulan-bulan menabung dari hasil lembur akhirnya membuahkan hasil. Pak Erwin dan Bu Risa berhasil membeli kulkas baru untuk kebutuhan keluarga mereka. Namun bagi Bu Susan, rezeki tetangganya bukanlah sesuatu yang patut disyukuri. Sebaliknya, ia mulai dipenuhi prasangka buruk dan menuduh tanpa bukti. Permisi, benar ini rumahnya Bu Risa? Iya betul Pak. Wah, udah sampai ya kulkasnya. Masuk aja ke dalam Pak. Hah? Kulkas? Kulkas 2 pintu? Duit dari mana sih Risa? Suaminya kan cuman buruh pabrik biasa. Wah, kulkas gue aja cuma 1 pintu udah agak berisik. Masa dia beli kulkas 2 pintu yang mahal begitu? Wah, Bu Risa, beli kulkas baru nih. 2 pintu lagi. Kirain dapat warisan dari mana? Boros amat. Bu Susan, enggak kok Bu, ini bukan boros. Kulkas lama kan udah rusak. Lagian Pak Erwin ngumpulin uang lemburan udah dari setahun lalu. Kebetulan dapat bonus akhir tahun juga, jadi dicukup-cukupkan beli ini. Halah, jangan-jangan hasil mutang dari pinjol ya? Atau jangan-jangan uang suamimu dapat dari jalan yang nggak bener? Mana ada buruh pabrik biasa sama beli kulkas berkelas begitu, Kes? Ya ampun Bu Susan, kenapa ngomongnya begitu? Kami nggak pernah ngutang pinjol apalagi uang haram. Semua murni dari keringat Pak Erwin. Halah, ngaku aja lah. Hari gini mana ada yang mau jujur. Rasa iri yang tidak dikendalikan membuat Bu Susan semakin berani. Ia mulai menyebarkan cerita yang belum tentu benar kepada ibu-ibu di kampung. Fitnah demi fitnah keluar dari mulutnya, seolah-olah ia mengetahui semuanya. Padahal kenyataannya, semua tuduhan itu hanyalah hasil dari prasangka yang lahir karena dengki. Duh, Bu Sari, sekarang harga minyak naik lagi ya. Pusing deh ngatur uang belanja. Pintar-pintar kita aja nyiasatinya Bu Maya, masak yang hemat-hemat aja. Ibu-ibu, aduh, ibu-ibu tahu gak berita para siang gini? Ada apa Bu Susan? Ada kebakaran? Apa ada maling? Lebih parah, si Risa tuh tadi siang rumahnya kedatangan mobil pick up. Beli kulkas baru, kulkas 2 pintu yang harganya jutaan. Loh, ya bagus dong kalau Bu Risa beli kulkas baru, berarti ada rezekinya.
Bagus gimana? Coba pikir pakai logika. Suaminya kan cuma buruh pabrik biasa. Gajinya berapa sih? Masa bisa beli barang mewah begitu? Tadi aja pas aku tanya, mukanya langsung pucat dan gugup. Masa sih Bu Susan? Jangan-jangan Pak Erwin dapat pesangon. Pesangon matamu. Orang Pak Erwin masih kerja kok. Menurutku ya, ini sih mencurigakan banget. Nggak menutup kemungkinan si Risa itu main pelet. Atau suaminya main pesugihan di pabrik. Atau minimal ngutang sana-sini sampai numpuk. Hati-hati aja kalau besok-besok ada debt collector nyariin ke kampung kita. Bu Susan, kalau ngomong jangan rasa kita yang fitnah nanti jadi dosa besar loh. Kita kan nggak tahu kebenarannya gimana. Dosa apanya? Orang fakta kok. Saya lihat pakai mata kepala saya sendiri. Bu Sari, beneran kita mau omongin ini sekarang? Kasian loh Bu Risa, bukannya lagi tenang begitu. Harus dikasih tahu sekarang Bu Maya. Kalau dibiarin, fitnahnya si Susan itu bisa menyebar ke satu RT, bahkan sampai ke RW sebelah. Kasian Bu Risa sama Pak Erwin. Orang jujur kok malah difitnah yang enggak-enggak. Sore Bu Risa. Bu Sari, Bu Maya, sore juga. Tumben jalan berduaan sore-sore begini. Mau ke warung Pak Joko ya? Aduh, Bu Risa, sebenarnya kita kesini bukan cuma mau ke warung. Ada hal penting yang harus kita sampaikan. Tapi Bu Risa janji ya, tarik nafas dulu, jangan langsung emosi. Ada apa ya, Bu? Kok mukanya pada serius banget? Kayak mau nangkap maling aja. Ini lebih parah dari maling Bu Risa. Ini soal nama baik keluarga Bu Risa. Tadi pas di pos ronda, Bu Susan itu lagi ngumpul sama ibu-ibu. Dan dia ngomongin Bu Risa sama Pak Erwin dengan kalimat yang nggak pantas. Ngomongin apa lagi dia, Bu? Soal kulkas tadi siang ya? Iya Bu, dia bilang mana mungkin buruh pabrik biasa sanggup beli kulkas 2 pintu cash kalau nggak pakai cara haram. Dia tuduh Pak Erwin main pelet, ikutan pesugihannya tempat kerja, atau minimal Bu Risa ngutang pinjol sana-sini sampai numpuk. Dia ngomongnya berapi-api banget, Bu. Sampai ibu-ibu lain hampir terpengaruh. Ya ampun, tega banget Bu Susan ngomongnya begitu. Padahal tadi siang pas kulkasnya datang udah saya jelaskan baik-baik. Itu murni uang tabungan lemburan Pak Erwin selama bertahun-tahun dan bonus akhir tahun. Kenapa masih difitnah setega itu? Makanya itu, kita berdua nggak terima. Makanya langsung samperin Bu Risa ke sini. Wah, ada kumpul nih rupanya. Lagi pada ngumpul ngomongin apa nih? Lagi membicarakan kebenaran tentang kulkas baru ya? Bu Susan, pas banget kamu lewat. Kamu tuh ya, punya mulut kok nggak bisa dijaga banget sih. Tega-teganya kamu nyebar fitnah kemana-mana tuduh Pak Erwin main pesugihan sama ngutang pinjol. Loh, kok dibilang fitnah? Saya itu ngomongnya pakai logika. Kita ini hidup di zaman serba mahal. Mana ada buruh pabrik kayak suaminya Risa sanggup beli barang mewah cash. Jangan bikin saya ketawa deh. Bu Susan, tolong jaga bicaramu ya. Suami saya itu kerja keras, peras keringat dari pagi sampai malam, berangkat subuh pulang petang secara jujur. Kami hidup hemat, nggak pernah macam-macam, dan kami nabung rupiah demi rupiah. Kenapa Bu Susan yang justru kepanasan saat keluarga kami dapat rezeki? Halah, alasan. Mau ngeles apa lagi lo? Palingan itu gaya-gayaan kan? Lu gengsi kan sama gue? Lu iri kan lihat gue sering beli perhiasan? Makanya lu memaksakan diri beli kulkas 2 pintu biar nggak dibilang miskin di kampung ini. Iya kan? Bu Susan, jangan main tuduh orang begitu dong. Yang ada tuh kamu yang iri. Bu Risa dari dulu nggak pernah pamer. Kamu sendiri yang selalu kejang-kejang kalau lihat tetangga punya barang baru. Diam kamu Bu Maya, gak usah ikut campur urusan gue. Pokoknya gue gak percaya, mau lu ngomong nabung kek, ngomong dapet bonus kek, orang kaya dadakan kayak lu tuh pasti ada boroknya. Kita lihat aja beberapa hari lagi, palingan itu kulkas ditarik wayalang sama leasing gara-gara lu gak sanggup bayar cicilan.
Bu Susan, saya kasihan sama kamu. Hati kamu itu udah tertutup sama rasa iri dan dengki. Setiap ada orang senang, kamu yang susah. Setiap ada orang lain dapat rezeki, kamu yang merasa tersaingin. Hidup kamu tenang gak sih kalau ngurusin dapur orang lain terus? Lu gak usah sok nasihatin gue ya Risa. Lu tuh cuman istri buruh pabrik. Jangan belagu di depan gue. Gue gak akan pernah kalah sama orang kaya lu. Denger ya, di kampung ini gue yang paling berada, bukan lu. Saya nggak pernah merasa bersaing sama siapapun, Bu Susan. Rezeki orang sudah ada yang atur. Tapi kalau Bu Susan masih terus-terusan mengusik dan mencemarkan nama baik suami saya nggak akan segan-segan bawa urusan ini ke Pak RT. Hahaha, silakan bawa saja ke Pak RT, bawa ke Pak RW sekalian bawa ke kantor polisi kalau berani. Gue nggak akan takut ya sama ancaman lu. Lu pikir gue bakal tunduk sama lu? Gak akan. Ih, benar-benar sudah keras kepala, matanya dibutakan sama rasa iri. Meski baru saja dipermalukan di depan warga karena fitnahnya terbongkar, Bu Susan sama sekali tidak mengambil pelajaran. Rasa iri yang sudah menguasai hatinya justru semakin menjadi-jadi. Melihat Bu Risa memiliki kulkas baru hasil jerih payah suaminya, Bu Susan merasa harga dirinya jatuh. Demi menjaga gengsi dan ingin terlihat lebih kaya dari tetangganya, ia pun nekat membeli kulkas mewah meski kondisi keuangannya sebenarnya sedang berantakan. Baginya, menang saing lebih penting daripada hidup sesuai kemampuan. Namun keputusan gegabah itu justru menjadi awal dari kehancuran yang akan segera menimpanya. Permisi Pak Joko. Bu Risa, mau belanja apa sore ini? Mau cari kangkung Pak, masih ada nggak ya? Waduh, kangkung lagi laris banget Bu. Ini tinggal sisa 1 ikat terakhir nih, segar banget lagi. Wah, kebetulan banget. Ya udah Pak, saya ambil ya kangkungnya 1 ini. Eits, nggak bisa. Kangkung ini gue yang punya. Gue duluan yang ngeliat. Loh, Bu Susan, kan tangan saya udah megang duluan. Saya juga udah ngomong sama Pak Joko mau beli ini. Gak ada urusan. Gue dari rumah emang niat beli kangkung. Lu ngalah aja sih. Lagian gaya amat beli kangkung. Kemarin beli kulkas 2 pintu. Masa masak kangkung doang? Bu Susan, tolong dong pakai etika. Siapa yang nawar dan megang duluan, ya dia yang berhak. Kenapa jadi bawa-bawa kulkas? Biarin, gue gak sudi ngalah sama orang sombong kayak lu. Bu Susan, lepaskan. Ini saya yang beli duluan. Lepasin gak? Dasar nenek sihir. Ibu yang sengaja nyari ribut terus dari pagi. Diam, stop, jangan berantem di warung saya. Ibu-ibu ini ya, cuman gara-gara kangkung 1.000 perak aja sampai mau berantem. Bu Susan, Bu Risa tadi udah nawar duluan. Jadi kangkung ini haknya Bu Risa. Bu Susan tunggu besok pagi aja pas barangnya datang. Awas ya lu Risa, lu belum tahu siapa gue. Permisi, benar ini rumahnya Bu Susan? Iya, saya sendiri. Ada apa ya Pak? Kok rombongan begini datang ke rumah saya? Ibu Susan, 2 hari yang lalu ibu memaksakan diri mengambil kulkas 2 pintu merek mewah secara kredit dengan uang muka pinjaman kan? Dan setelah tim verifikasi cek ulang, ternyata dokumen slip gaji yang ibu berikan ternyata palsu. Serta cicilan barang-barang elektronik ibu yang lain sudah menunggak 6 bulan. Hari ini kami datang untuk menyita kulkas dan semua barang kreditan ibu. Loh, Pak, jangan asal ngomong ya. Slip gaji suami saya asli itu. Lagian kan saya baru nunggak beberapa bulan. Masa langsung disita? Suami ibu itu buruh lepas, tapi di slip gaji, ibu tulis manajer pabrik dengan gaji 15 juta. Itu pemalsuan dokumen namanya. Masuk Pak, angkut kulkasnya sekarang.
Jangan Pak, tolong Pak, tolong jangan disita sekarang. Mau saya sama tetangga Pak. Itu tetangga pada ngeliatin, nanti sore saya usahain cari utangan lain buat bayar. Tolong Pak. Gak ada janji-janji lagi, Bu. Ya elah, ternyata yang utang pinjol nunggak cicilan 6 bulan sampai beli kulkas pakai sulit di Paso itu Bu Susan sendiri. Malah kemarin sibuk nuduh Bu Risa sama Pak Erwin yang bukan-bukan. Oh alah, Bu Susan, beli kulkas 2 pintu cuman gara-gara iri gak mau kalah saing sama Bu Risa. Ternyata hasil memasukkan dokumen dan berujung disita debt collector. Senjata makan tuan kan, makanya jangan suka dengki sama rezeki orang. Pantesan kemarin sore di warung saya Bu Susan ngamuk-ngamuk rebutan kangkung 1.000 perak sampai dorong-dorongan. Ternyata kepalanya pusing dikejar-kejar cicilan kulkas sama debt collector.